Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf rahimahullah ta'ala. Masih dalam bab al-wara' wa tarkus syubhat, bab tentang al-wara' dan meninggalkan syubhat. Penulis membawakan hadis dari Nafi' anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al-awwalina 4,000 wa farada li ibnihi 3,500 faqila lahu huwa minal muhajirin falima naqastahu faqala innama hajara abuhu yaqulu laysa huwa kaman hajara binafsihi rawahul Bukhari. Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis dari Nafi', seorang tabi'in yang mulia, ulamanya tabi'in, murid daripada Umar bin Khattab, bahkan beliau adalah mantan budaknya. Dan kondisinya beliau sebagai mantan budak tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang ulama. Beliau bercerita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika pernah memberikan bagian untuk orang-orang muhajirin yang senior, yang lebih dahulu berhijrah, yaitu harta dari Baitul Mal sejumlah 4.000. Adapun untuk anaknya, beliau hanya berikan 3.500. Ini kepada siapa? Ibnu Umar. Maka ditanyakan kepada beliau, huwa minal muhajirina falima naqastahu. Anakmu bagian dari orang-orang muhajirin, kenapa dikurangi? Apa kata beliau? Innama hajaru abu. Anakku itu hijrah karena bapaknya hijrah. Ya, karena anaknya masih kecil, hijrah karena bapaknya hijrah. Laisa huwa kaman hajaru binafsih. Maka dia tidak sama dengan yang hijrah karena dirinya sendiri. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang mulia ini dibawakan Imam An-Nawawi dalam bab al-wara'. Karena memang sejatinya Ibnu Umar berhak untuk mendapatkan berapa? 4.000. Ya, ini di sini tidak dijelaskan 4.000 apa dirham atau dinar, tidak dijelaskan. Namun yang jelas Ibnu Umar, beliau termasuk kalangan muhajirin, berhak mendapatkan 4.000. Tapi Umar hanya memberikan 3.500 saja. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana waroknya Umar, sang khalifah, sang pemimpin tertinggi kaum muslimin, kepada anaknya yang sejatinya dia berhak 4.000 masih dikurangi. Ya, apalagi kepada orang lain. Jadi beliau tidak memanfaatkan
pangkat dia untuk memberikan lebih kepada anaknya. Ini namanya wara'. Bukan ini, bahkan ini lebih dari wara'. Wara' kata para ulama, tarku ma la ba'sa bihi khasyata ma fihi ba's. Wara' itu adalah kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya enggak apa-apa. Khawatir itu jadi apa-apa. Itu wara'. Ya, khawatir nanti jadi apa-apa. Umar tidak masalah memberikan 4.000 kepada anaknya, tapi beliau khawatir karena ini hijrahnya bersama bapaknya. Akhirnya beliau bedakan. Ini namanya wara'. Maka dari hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, utamanya kaum muhajirin. Sehingga di dalam Baitul Mal ada harta khusus untuk orang-orang muhajirin. Kemudian yang kedua, bagaimana waronya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau sangat hati-hati dari hal-hal yang haram. Oleh karenanya Profesor Dr. Khalid As-Sabt ketika menjelaskan hadis ini, beliau memberikan beberapa contoh. Di antara bentuk waro' kata beliau, kalau kita menggunakan fasilitas inventaris, maka gunakanlah sesuai kebutuhannya. Beliau berikan contoh mobil, motor, inventaris. Maka jangan digunakan kecuali untuk kebutuhan kerja itu sendiri. Kecuali kalau memang dari pihak pemilik perusahaan itu mengatakan gunakan sesuai dengan kehendakmu. Ya, namun hukum asalnya kata beliau, inventaris itu hanya digunakan untuk kebutuhan kerja saja. Ya, maka kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan dari barang inventaris itu adalah merupakan kebaikan, dakwah, ada hubungannya dengan pendidikan, maka insya Allah tidak masalah. Namun kalau barang inventaris itu kita gunakan untuk jalan-jalan misalkan, ya, maka ini tercela. Bahkan bukan hanya di kalangan swasta saja, kalangan negara pun ini sudah diakui. Kalau ada orang jalan-jalan pakai mobil plat merah, ini dicela. Orang-orang sudah tahu, bahkan sampai ada seorang bupati atau wali kota yang ditegur langsung oleh gubernur kita ketika membolehkan mobil berplat merah digunakan untuk jalan-jalan. Ya, maka ini sudah kita ketahui bersama bahwa barang inventaris hukum asalnya hanya digunakan untuk ya hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan saja. Adapun kalau ada perkataan dari perusahaan itu silahkan digunakan, yang penting dirawat dengan baik, maka ketika itu menjadi boleh. Dan ada satu kisah yang disebutkan oleh Imam At-Tabari tentang bagaimana waroknya seorang yang bernama Abu Ghiyath Al-Makki. Abu Ghiyath Al-Makki ini adalah seorang yang sudah sepuh, usianya 80 tahun. Dia tinggal bersama 8 orang lain, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya yang jumlahnya total 9 orang. Suatu ketika beliau berpuasa bersama keluarganya, ternyata tidak ada makanan yang bisa mereka makan ketika itu. Pergilah beliau ke Masjidil Haram, berharap ada orang-orang yang memberikan makan kepada Ibnu Sabil, orang-orang yang kelaparan. Dan ini di Mekah banyak, ya, orang-orang bagi-bagi makanan untuk orang-orang yang memang membutuhkan, baik di Mekah maupun di Madinah. Maka ketika beliau nunggu nggak ada orang-orang yang bagi-bagi buat Ibnu Sabil, akhirnya beliau duduk-duduk di salah satu tiang di Masjidil Haram, kemudian membentangkan kakinya dan mengenai satu tas yang di sana ada hal yang panjang dan kenyal. Beliau khawatir itu ular. Beliau langsung berdiri, kemudian
Dilihat ternyata tali tas yang mengenai kakinya. Dibuka tasnya, ternyata isinya emas senilai 1000 dinar. Subhanallah. 4 kilogram seperempat. Akhirnya beliau bawa pulang, kemudian dikubur supaya lebih terjaga. Tidak lama kemudian terdengar seorang dari Khurasan. Khurasan ini daerah Iran dan sekitarnya. Kata beliau, wahai penduduk Mekah, siapa yang mendapatkan harta yang kumiliki senilai 1000 dinar, hendaknya dia kembalikan. Sesungguhnya pemiliknya telah datang. Maka Abu Ghiyath Al-Makki yang mendengar hal ini, beliau berkata kepada orang itu, wahai orang Khurasan, wahai Khurasani, orang-orang Mekah ini lagi kesulitan, orang-orang Mekah ini lagi paceklik. Maka coba kamu tawarkan, siapa yang mendapatkan hartaku akan kuberikan setengah. Coba tawarkan seperti itu. Ya, kata beliau, enggak. Saya akan tuntut dia di hadapan Allah kalau tidak mau memberikan harta yang kumiliki itu. Akhirnya dia pun pulang. Esok harinya terdengar lagi suara yang sama. Wahai penduduk Mekah, siapa yang mendapatkan harta sebanyak 1000 dinar, hendaknya dia kembalikan. Saya pemiliknya. Abu Ghiyath Al-Makki datang lagi. Wahai fulan, wahai orang Khurasan, Mekah lagi miskin, coba kamu tawarkan. Turun lagi jadi 1/3 atau 1/4 ya, anak lupa. Masih nggak mau juga. Sampai di hari berikutnya 1/10. Dia mintanya 1/10. Gak dikasih juga. Akhirnya Abu Ghiyath Al-Makki ini pulang, menyampaikan kepada istrinya, ini yang punya harta ini gak mau ngasih sedikit pun. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, kita sudah 80 tahun, kita sudah lebih dari 50 tahun hidup susah. Kenapa gak ambil saja sedikit, kita bersenang-senang dulu, baru kembalikan. Ya, dan memang ini orang sangat susah, Pak. Sekeluarga itu, terutama anak-anak perempuan itu gak bisa sholat kecuali giliran. Jadi pakaian yang menutup aurat fullnya itu nggak ada, kecuali harus giliran. Dan memang kalau di kalangan para sahabat ini banyak. Maka kata Abu Ghiyath Al-Makki, saya sudah bersabar 80 tahun untuk tidak memakan harta haram. Apakah saya harus makan harta haram di akhir hidup saya seperti ini? Demi Allah saya tidak akan makan. Saya tidak mau. Akhirnya dia temui orang pemilik harta itu. Kemudian diajak ke rumahnya, digali dia, ya kemudian diserahkan. Setelah diserahkan, orang itu pergi tanpa bicara apa-apa, nggak ada terima kasih. Keluar dia. Abu Ghiyath Al-Makki heran. Namun setelah keluar, balik lagi. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya memiliki orang tua yang meninggalkan harta 3.000 dinar. Dan beliau wasiatkan 1/3-nya untuk diberikan kepada orang yang paling berhak. Dan selama perjalanan saya dari Khurasan menuju tempat ini, Mekah, saya tidak mendapatkan orang yang lebih berhak melebihi engkau. Maka saya berikan semua 1000 dinar ini kepadamu. Subhanallah. Ini faidah daripada wara'. Kisah ini diikuti terus oleh Imam At-Tabari, ahli tafsir yang ketika itu masih bujangan, masih penuntut ilmu. Dan Abu Ghiyath Al-Makki menyadari hal itu. Akhirnya setelah orang Khurasan ini diberikan ucapan terima kasih, beliau pulang. Dipanggil Imam Tabari ini. Wahai Imam, wahai pemuda, ta'al, kesini. Sungguhnya dari hari pertama saya tahu kamu mengikuti kondisi ini atau kejadian ini. Maka beliau kumpulkan bersama keluarganya yang lain, dibagi masing-masing 100 dinar. Ya, ibunya dikasih 100 dinar, istrinya dikasih 100 dinar, anak-anaknya jumlah mereka semua 9 orang plus Al-Imam At-Tabari diberikan 100 dinar. 100 dinar berapa? 425 gram emas. Yang kata Imam At-Tabari, dengan modal 100 dinar itu saya bisa menuntut ilmu bertahun-tahun. Ya, maka ni'mal malus salih inda rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu ketika dipegang oleh orang yang baik.
Maka mudah-mudahan ini memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya sifat wara' pada kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.